Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ketika cinta datang menghampiri, dunia yang menyakitkan seketika menjadi indah. Tak ada lagi keluh kesah, tidak pernah lagi teringat jika di hari-hari sebelumnya penuh dengan masalah. Tetapi apa jadinya jika cintalah yang pada akhirnya akan menjadi malaikat pencabut nyawa? Nggak pakai lama, watch. Di tahun 80-an, ketika pertama kali Zahra bertemu Zia, dalam waktu singkat gadis itu terpesona oleh tatapan teduh Zia yang menurutnya berkarisma. Zia seorang pemuda berusia di akhir 20-an yang baru saja pindah dari Afghanistan ke Iran untuk bekerja sebagai pengacara. Setelah mengenal cukup lama, Zahra pun semakin cinta karena Zia ternyata pria yang humoris, cerdas, dan tentunya juga tampan. Perasaan ini bagaikan gayung bersambut karena Zia juga menyukai Zahra yang cantik, lembut, serta mandiri. Seperti pasangan yang sedang jatuh cinta, semuanya tampak sangat indah, tanpa celah dan bagaikan terbang di atas awang-awang. Mereka pun berpacaran hingga akhirnya menikah di tahun 85. 2 tahun kemudian, Zahra melahirkan putra bernama Arman yang setelahnya disusul dengan kelahiran putri mereka Athena. Di tahun 97, mereka sekeluarga pindah ke Adelaide, Australia, yang disinilah Zahra kembali melahirkan seorang putri bernama Anita. Keluarga mereka tampak bahagia seperti keluarga pada umumnya. Zia yang seorang pengacara hebat dan berpengalaman, sangat dihormati di masyarakat dan dianggap sebagai pilar bagi komunitas mereka. Keluarga ini juga terlihat bahagia karena pria pekerja keras ini sering menghabiskan waktu bersama keluarga serta anak-anaknya yang baik dan cerdas. Mereka juga selalu hadir di acara yang diadakan oleh komunitas Timur Tengah di Australia. Namun semua yang tampak di permukaan tidaklah seindah kenyataan. Semua hal manis yang dilihat orang-orang hanyalah topeng yang dimainkan oleh Zia. Di luar dia adalah ayah dan pria yang penuh kehangatan, tetapi saat di rumah sikapnya berubah sedingin es. Dia tidak pernah memperlihatkan kasih sayang baik pada istri ataupun anak-anaknya. Hampir setiap waktu Zahra bahkan mendapatkan KDRT dan ketiga anaknya selain ikut menjadi korban, mereka juga menjadi saksi bagaimana saat ibu mereka yang tidak berdaya mendapatkan perlakuan buruk dari ayah mereka. Pada satu waktu, Arman menemukan ayahnya yang sedang menendang ibunya yang sudah dalam kondisi setengah sadar. Zahra mendapatkan banyak luka parah yang bekasnya baru bisa hilang setelah sebulan. Namun karena hal ini terjadi setiap waktu, sehingga mereka sekeluarga menjadi terbiasa. Tetapi saat berusia 12 tahun, ketika Arman sedang berada di rumah temannya dan melihat kehidupan keluarga mereka yang berbeda, Arman mulai merasa ada yang janggal. Teman ayahnya memperlakukan keluarganya dengan sangat baik. Sang ayah bahkan ikut membantu mencuci piring dan mencium pipi istrinya. Sedangkan di rumahnya sendiri justru dipenuhi dengan teriakan, pukulan, dan air mata. Semua sikap buruk Zia didapatkan dari ayahnya yang juga penuh kekerasan. Dia banyak meniru bagaimana cara ayahnya dulu ketika memperlakukan keluarganya. Saat berada di rumah, Zia juga akan menunjukkan sikap mendominasi serta paling berkuasa dengan tujuan agar keluarganya menuruti semua perkataannya. Selain itu, Zia yang kolot merasa pria harus lebih berkuasa atas perempuan dan baginya istri hanyalah objek yang tidak punya hak, suara, ataupun pendapat.
Minimal sekali dalam seminggu, dia akan bertengkar dengan Zahra yang berakhir dengan membuat istrinya babak belur tepat di hadapan anak-anak mereka. Sehingga ketika Arman mulai remaja, dia pun berusaha untuk melindungi ibunya. Dan setiap kali pertengkaran terjadi, pemuda itu berusaha melerai dengan berdiri di tengah-tengah di antara kedua orang tuanya. Zahra sendiri menyadari jika tindakan suaminya tidak benar, tetapi dia juga terlalu takut untuk melarikan diri. Dia tidak mau meninggalkan ketiga anaknya, tetapi juga kesulitan untuk melindungi mereka dari suaminya. Selain itu, sebagai ibu rumah tangga yang secara ekonomi bergantung pada suaminya, tentunya dia tidak sanggup menjadi ibu tunggal untuk membesarkan ketiga anaknya di negara asing. Dan pada akhirnya, Zahra pun memilih untuk menahan derita serta rasa sakit agar anak-anaknya bisa terus bersekolah. Sejak kecil Arman sangat dekat dengan ibunya. Dia akan menceritakan apa saja, termasuk saat dia memiliki seorang pacar di usia 18 tahun. Arman bahkan mengenalkan gadis itu pada ibu dan adiknya, tetapi tidak pada ayahnya. Namun sayangnya, percintaan mereka hanya bertahan selama 15 bulan. Setelah beberapa waktu kemudian, ketika Arman bertemu sang mantan, gadis itu memberitahunya jika selama mereka pacaran, Arman juga bersikap controlling seperti ayahnya. Baginya, sikap Arman membuatnya tertekan dan karena hal itulah dia memutuskan hubungan mereka. Mendengar hal ini, seketika Arman tersadar jika selama ini dia telah meniru ayahnya. Dan sejak saat itu, dia berjanji akan berubah sikap karena tidak ingin menjadi seperti Zia. Dalam masa-masa itu, Arman dan Atina yang saat itu sudah menginjak usia 20-an memilih untuk tidak pergi dari rumah. Mereka tetap tinggal di sana agar bisa melindungi satu sama lainnya karena tidak ingin menanggung resiko jika tiba-tiba sang ayah membunuh ibu mereka. Pada Desember 2009, terjadi pertengkaran hebat di antara Zia dan Zahra. Saat itu, Zia mengambil sajam dapur dan mengancam akan melenyapkannya. Namun Arman berhasil mengambil sajam tersebut dari tangannya setelah terjadi aksi baku hantam di antara mereka berdua. Sambil berteriak seperti orang gila, Zia mengatakan akan membakar rumah di saat mereka semua tidak menyadarinya. Keesokan harinya saat Zia sedang pergi bekerja dengan membawa ketiga anaknya, Zahra pun kabur tanpa membawa apa-apa. Saat itu, mereka tidak bisa keluar dari Australia karena Anita yang masih di bawah umur akan menimbulkan masalah hak asuh. Selama pelarian dalam 3 bulan pertama, mereka menghabiskan waktu dengan tinggal berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya yang dikelola oleh pusat layanan KDRT sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat penampungan. Dan selama setahun, mereka hidup bersembunyi demi menghindari kejaran Zia yang berusaha menemukan keluarganya. Zahra telah berkali-kali melaporkan hal ini pada polisi, tetapi mereka tidak bisa mengambil tindakan apapun. Karena tidak mendapat perlindungan dari polisi, mereka pun berpindah-pindah tempat tinggal dan selalu berhati-hati dengan orang lain agar tidak bisa dilacak serta identitas mereka tidak diketahui. Tetapi akibatnya, mereka mengalami kesulitan ekonomi dan hidup terisolasi. Walaupun saat itu Zahra sudah mengajukan perceraian dan Zia telah mendapat surat perintah penahanan, tetapi mereka masih ketakutan karena sang suami selalu meneror. Zia yang saat itu merasa bahwa Zahra telah menghina dan mempermalukannya, mengatakan pada orang-orang jika dia akan balas dendam. Zia yang dihormati di komunitasnya tentunya merasa malu jika image-nya akan hancur jika mereka bercerai akibat KDRT. Pada awal Maret 2010,
Atas permintaan Zia, pengacaranya mengusahakan agar penahanannya dilonggarkan dan Zia bisa hadir ke acara publik yang juga didatangi oleh Zahra. Ketika Zahra mengetahui hal ini, dia juga mengajukan pada pengadilan untuk tidak mengabulkan permintaan Zia. Namun jaksa mengingatkannya, jika Zahra kalah dalam tuntutan itu, resikonya Zia akan lolos dan mendapatkan keinginannya. Sedangkan Zahra akan kehilangan semua perlindungan yang membuat Zia bisa kembali bertemu Zahra dan anak-anaknya. Pada 21 Maret 2010, saat itu Zahra, Athina, Arman dan kekasihnya sedang menghadiri pesta perayaan Tahun Baru Iran yang diadakan di Adelaide Convention Center. Mereka hadir di malam itu karena menurut Zahra, Zia yang tidak suka acara seperti itu tentunya tidak akan hadir. Terutama karena tiket acara tersebut telah terjual habis berbulan-bulan sebelumnya sebelum Zia mendapatkan perintah penahanan, sehingga kemungkinan pria itu datang ke sana sangatlah kecil. Namun dugaan tersebut salah karena 20 menit acara berlangsung, tiba-tiba Zia muncul di ruangan itu. Athina dan Zahra tentunya sangat kaget dan segera mendatangi security, memintanya untuk mengawal mereka kembali ke mobil. Tetapi saat itu, sang security menyarankan jika mereka lebih aman untuk berada di dalam ruangan. Dan karena hal ini, mereka pun memilih untuk berada di tengah keramaian agar Zia tidak berani untuk mendekat. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi Zia. Dengan santai dia mendekati Zahra dan secara tiba-tiba dia melukai istrinya di bagian kepala, leher dan punggung sebanyak 8 kali. Bahkan dia tetap menikam Zahra yang saat itu telah tergeletak jatuh di lantai. Kejadian yang tidak disangka-sangka membuat 300 orang yang berada dalam ruangan sangat syok melihat apa yang terjadi. Saat itu, Athina berusaha menghentikan ayahnya dengan bergantung ke jaketnya dan memegangi kakinya. Zia berhasil dihentikan ketika dia dipegangi oleh beberapa orang tamu. Setelahnya Zia pun diamankan dan dibawa ke dapur sambil menunggu kedatangan polisi. Namun yang menjadi sorotan banyak orang, setelah menghabisi istrinya, Zia menunggu dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Pria itu bahkan sempat minta minum dan tisu untuk membersihkan kacamatanya. Sedangkan Zahra yang segera dibawa ke rumah sakit tidak berhasil diselamatkan. Wanita hebat itu meninggal di malam harinya pada usia 44 tahun tepat di hari ulang tahunnya. Selama jalannya persidangan, Zia mengaku tidak bersalah dan tidak menunjukkan emosi apapun. Dia justru menyalahkan serta menjelek-jelekan Zahra sebagai wanita Iran yang selama 24 tahun telah merampok hartanya. Selain itu dia menyatakan bahwa pada saat kejadian dia mengalami halusinasi dan melihat putri bungsunya Anita yang sedang diserang oleh pria berkulit gelap dan jelek yang ketika tersadar pria yang dilukainya adalah Zahra. Namun semua pernyataan Zia tidak berhasil mempengaruhi pengadilan. Menurut sang hakim, dia adalah suami dan ayah yang kejam yang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Zia pun divonis hukuman penjara 26 tahun atas pembunuhan tingkat pertama, yang bagi banyak orang hukuman tersebut dinilai masih terlalu ringan. Setelah kejadian tersebut, Arman mulai bekerja untuk memperjuangkan hak-hak korban KDRT. Berdasarkan pengalamannya, Arman berusaha membantu agar para korban mendapatkan perlindungan yang layak dari polisi. Karena apa yang terjadi pada ibunya merupakan akibat dari kegagalan sistem hukum. Di tahun 2015, Arman mulai aktif untuk menjadi pembicara agar perempuan lebih berani untuk meninggalkan pernikahan toksik sebelum terlanjur menjadi seperti Zahra. Bersama Athina,
dia mendirikan Zara Foundation yang memiliki banyak program. Di antaranya memberikan dukungan jangka panjang bagi para korban KDRT. Dan karena dedikasinya, Arman pun dinobatkan sebagai pemuda Australia Selatan terbaik di tahun itu. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.